Wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Al-Quran buat saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berarti terhubung dengan Allah Jalla Jalaluh. Dari situ saja sudah mendatangkan kebahagiaan buat saya. Dan siogianya juga buat siapa yang ikut mendengar dan berusaha mempelajari, memahami, mengerti dan merasakan bahwa terhubung itu luar biasa, terkoneksi itu luar biasa. Dan ini bukan sekedar terhubung, tersambung, terkoneksi dengan orang per orang, dengan pejabat, dengan penguasa, dengan pengusaha, tapi ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saudara, saudara punya koneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebutannya adalah Ahlul Quran, itu Ahlullah. Sepanjang tentu saja saya, dia dan kita semua dan siapapun yang menjaga kemudian kesucian diri kita sebagaimana pesan-pesan suci dari Al-Quranul Karim. Matanya menjadi mata Quran, telinganya menjadi telinga Quran, jempolnya menjadi jempol Quran, hatinya menjadi hati Quran, telinganya menjadi telinga Quran, lisannya menjadi lisan Quran, pikirannya, perasaannya, kaki, tangannya, kehidupannya juga menjadi ya Quran berjalan. Dari sini kita akan diskusi. Saya lebih pengen diskusi karena kalau ceramah saya, saudara tinggal buka Yusuf saja. Yusuf ya, YouTube. Bentar lagi kita beli. Beres itu. Nanti kita ganti sama Yusufe. Tidak ada lagi YouTube. Yang ada Yusufe. Itu nggak bohong, Ustaz. Bentar lagi, Ustaz. Pak Direktur, ya, Pak, insya Allah jadi orang tua baru saya, Pak Arman, abang saya, insya Allah Pak Banu, ya Haji Nur Wahidin dan kawan-kawan semua, anak saya Ismail Ishak dan semua panitia. Bentar lagi. Jadi kalau saya bilang kita akan beli Samsung, ya bukan handphonenya tapi sahamnya, dan kita akan rubah menjadi Samsul. Ya namanya Samsul aja supaya Indonesia ya kan. Dan omongan itu dekat sekali. Bukan hal yang utopia. Enggak lah, insya Allah. iPhone juga insya Allah kita akan beli sahamnya. Serius ini. Kan mukanya nggak percaya gitu ya. Nah, nanti kita ganti jadi Ipul. Udah beres insya Allah. Saya ketemu Prof Banu, ya, ketemu nih sesuatu yang enteng bener, tapi menggelegar, fenomenal dan tested, sudah teruji. Beberapa waktu yang lalu kita tes membeli saham BRI Syariah. Itu cuma 1 malam, nggak pakai keringetan, dan belum sempat batuk saya, baru gitu, baru itu kebeli, belum ngomong. Jadi cara ini bisa di copy paste ke apa saja, ke apapun. Jadi habis ini saya akan lempar, kita dialog saja tentang Quran. Ceramah-ceramah saya banyak seputar Quran dengan izin Allah. Silakan nanti dijelajahi. Mumpung saya di sini, kita tanya jawab. Itu lebih oke kan? Tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke tanya jawab, kayak saya ya, kenapa saya merasa apa saja tuh kayak masuk dengan mudahnya gitu. Ya. Kayaknya gampang aja, nggak ada yang susah gitu. Rahasianya sederhana, bos. Karena Allah mau bicara. Kalau Allah sudah mau bicara, mana ada yang sulit, mana ada yang susah.
Kalau di Quran ya Ishak, Ismail. Kalau di Quran itu siapa namanya? Syafi'i. Kalau di Quran itu misalkan ada kosakata wa auhayna. Misal di surah apa? Wa auhayna, surah Al-Qasas misalkan. Wa auhayna ila ummi Musa. Itu nanti kalau turunan di praktek kehidupannya wa auhayna ila Yusufa gitu. Loh, memang Yusuf dikasih wahyu. Wahyunya bukan wahyu yang nol. Alhama, yulhimu ilhaman. Dikasih ciling gitu. Orang dia terkoneksi kok. Jadi saya ketemu cara gampang dengan izin Allah membeli sesuatu yang besar, wenteng pisan, wenteng pol, dengan cara crowdfunding investment. 2012 belum halal tuh secara regulasi. 2012 belum syar'i secara peraturan pemerintah, yakni belum firm bahwa dia regulated. Tapi hari ini Pak sudah selesai. Saya merasa kalau saya tidak mencintai Quran, saya tidak menyenangi Quran, saya tidak dekat dengan Quran yang begini-gini, saya nggak ngerti itu. Orang kehidupan saya gelap kok, mati lampu, mau ngapain nggak tahu, mau kemana nggak tahu. Alhamdulillah Allah menggerakkan tangan saya ngambil Quran. Begitu ngambil Quran, Quran itu nurun, Quran itu cahaya. Begitu Quran itu menjadi cahaya buat saya, izin Allah gitu ya, kelihatan. Oh, saya mesti begini, oh saya mesti begitu, oh saya mesti ke sana, oh saya mesti ke sini. Apalagi kalau doa kita dikabul sama Allah, marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman. Quran di depan, melit. Quran di depan. Jadi kayak senior kepada junior, ayo gua antar jadi imam Quran. Oh udah Pak, doain mudah-mudahan dosa saya diampunin Allah, aib saya juga ditutup oleh Allah, saya bisa sebersih kawan-kawan semua, saya bisa sesoleh-soleha kawan-kawan semua. Tapi saya merasa seperti itu. Ketika saya lagi menyusun bantuannya Prof. Banu sama Prof. Dedi ini, insya Allah persiapan untuk disertasi, kita sama-sama mengetahui bahwa belum ada padanan katanya, ya kan? Padanan kata patungan usaha belum ada di dunia atau di literasi ilmiah, belum ada. Jadi ini something new loh. Duit receh, gabung bareng-bareng, ngangkat sesuatu yang gede. Nggak ada yang mahal. 1 triliun, kecil sudah di Yusuf Mansur sekarang. 1 T kecil. Kalau miliar males saya ngobrolnya. 1 T, enak. Kenapa? 1 T kecil Pak. Dan sekarang zamannya, we are in this era. 1 triliun dibagi sejuta, sejuta. Oke? Kalau 1 triliun dibagi 10 juta itu 100 ribu. Kalau 100 ribu, term period kita bagi 10 bulan, cuma 10 ribu bos. 10 ribu kalau kita bikinin daily investment, single day, in every single day, you check in. Berarti cuman berapa? 300 perak bos. 300 perak kalau saya bagi lagi, menjadi 3 kali investment. Morning investment, noon investment, night investment. Cepet bos. Hilang gak kita kayak makan kacang, beli perusahaan 1 triliun. Makan kacang loh nih, beli perusahaan 1 triliun. Dan jangan lupa, di Indonesia ada 60 juta orang yang middle 60 bos. Berkah loh Pak. Cina sekarang yang tertinggi. Cina orang kayanya 300 juta orang. Jadi orang kayanya Tiongkok tuh 300 juta orang. Lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia 262. Dari 262 orang kaya 60 juta. Dan 60 juta itu muslim Pak. Jangan salah, jangan mau dibohongin orang Islam miskin-miskin, nggak ada.
Nggak ada, mana ada. Kalau ketemu orang Islam yang miskin, ya karena populasi kita paling banyak, ya pasti aja. Lah kalau 60 juta kan dibagi 6 lagi bos. 300 dibagi 6 gocap bos. 50. Gocap 50 perak. 50 perak lo gue bagi 3 berapa? 15 perak ngangkat perusahaan 1 triliun. 1 triliun itu siapa? Di antaranya Bukopin. Bukopin 1 triliun Pak Cuman. BRI Syariah itu 1 triliun. 1,5, 1 something. BNI Syariah nih dikit lagi dia go public kan, dia keluarin sahamnya. Segitu juga Pak. Nah yang belum selesai teknologi. Nah, jadi teknologinya ini nih Prof Arman dan Kiai Nur Wahidin yang lagi kita selesaikan. Imam kita ini lagi kita selesaikan teknologinya aja. Akhir Oktober izin transfer dana turun buat Paytrend. Izin transfer dana turun buat Paytrend. Dampak positif dan dampak hebatnya adalah Paytrend ke Paytrend bisa saling transfer, bisa saling kirim uang dan terima uang. Lalu Paytrend ke semua bank bisa kirim, semua bank ke Paytrend tuh bisa kirim. Artinya apa? Paytrend sebagai bank lahir. Nah, habis itu November jadi sudah. Habis itu Pak sudah kita belanja terus. Sampai nanti suatu saat saya akan umumkan sudah selesai. Tidak ada lagi perusahaan di Indonesia yang bisa kita beli. Karena sudah habis. Tidak ada lagi gedung di Sudirman, Tamrin, Kuningan yang bisa kita beli. Karena sudah habis. Jadi mari kita jalan-jalan ke Singapura. Asik. Kita belanja perusahaan-perusahaan Singapura. Asik. Kita belanja, kita beli gedung-gedung Singapura. Asik. Oh iya terjadi Pak. Belum sempurna aja kita udah beli perusahaan kok di Eropa Timur. Saya duduk bareng Telkom tuh, jadi pemegang saham. Kalau bukan Quran, nggak bakal saya begitu. Yakin saya. Ismail Ishak miskin, orang susah dia. Orang datang aja minta beasiswa kok. Ini anak saya Ustaz, tapi kita nggak bisa bayar. Miskin. Tapi hari ini Quran membuat dia siapa? Menjadi Al-Majid. Netes cahaya Al-Majid kepada dia. Al-Quran itu Al-Azim. Netes Al-Azimnya kepada dia, punya keluarga. Keren ini. Kalau anak UI, United, UI, saya alhamdulillah nih bersyukur saya kuliah di UI negeri. Saya Masya Allah, saya kuliah di UI negeri. Asik kan? Lu swasta kan? UI. Nggak ada N ya kan? Saya di UIN, Universitas Indonesia Negeri. Ya. Bila anak-anak UI dengan sivitas akademikanya, dengan kemudian orang tua mahasiswa-mahasiswinya, dengan staf dan karyawan dari sivitas akademikanya, lalu duitnya United, edan itu. Rent. Berapa sekarang UI mahasiswanya? Berapa? 45.000. Kalau 45.000 spending money-nya setiap bulan 1 juta buat beli kereta, punya tiket buat beli, kemudian bus, punya tiket buat beli bensin, buat beli pulsa, bayar air kos-kosan, bayar kosan, 1 juta lah. Berarti sudah 45 miliar. In every single month. Setiap bulan 45 miliar. Apa artinya dalam 1 tahun itu duit sudah 0,5 triliun. 0,5 triliun dipakai ilmu leverasi Yahudi 300 kali lipat. Saya masih bercanda-canda, masih bolong-bolong banyak, tapi sudah 2,3 triliun. Dan saya nggak pernah ngurus perusahaan saya. 2,3 triliun loh. Udah pernah lihat duit triliun loh? Oh, makanya lihat Quran. Nanti lihat duit triliun. Iya, saya ingat kok. Ketika kemudian perusahaan kami Paytrend membukukan omset 300 miliar sekian, saya tanya mau di up jadi 1 triliun nggak? Nah, mulai kan
Mau di-up jadi 1 triliun nggak? Mau, kata teman-teman. Kalau mau, ya udah Yasinnya lu doublein. Pagi sore lu baca Yasin. Coba lihat. Hah? Sebagai CEO, sebagai owner, saya nggak nyuruh mereka kerja keras, Pak. Saya cuma nyuruh doublein. Waqiahnya lu doublein. 2 kali pagi sore. Yasinnya lu doublein pagi sore. Hasil akhir, Pak, 2,3 triliun. Kekuatan comes. Kekuatan we invite, not we look for, not search. Nah, we invite. And dia comes by itself. Datang sendiri loh, toh. Ya udah, silakan. Saya buka tanya jawab. Ustadz Amir Faisal sudah datang, jadi kita sambut beliau. Beliau biar ikut ngisi sebentar. Mudah-mudahan saya bisa punya kesempatan dialog. Ini saya lagi ada tamu soalnya di sini. Makasih ya. Oke, karena Ustadz Amir Faisal sudah datang, mari kita sambut saja Ustadz Amir Faisal untuk segera ke depan panggung. Kepada Ustadz Amir Faisal. Sambil nunggu beliau, boleh satu pertanyaan dari Akhwat, satu pertanyaan dari Ikhwan. Oke, siap. Silakan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizky Ramadhani ya, dari mahasiswa STT Nurul Fikri, ini tetangga. Itu saya mau nanya, itu kalau cara saya kan kok di rumah kan iseng-iseng ya suka baca Quran. Itu kadang suka salah tajwid gitu. Iya, tapi kalau cara mengoleksi kesalahan di dalam Al-Quran itu gimana Ustaz? Cara mengoleksi kesalahan tajwidnya gitu. Saya tahu ini kurang ngerti. Terima kasih. Ditampung dulu kali saja. Langsung aja, langsung aja. Gampang memang. Oke. Ya lu cari guru lah. Ya lu cari guru. Ya, banyak kalau di Depok mah banyak banget. Apalagi Nurul Fikri itu gudangnya para ustadz, insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Tapi ada kemauan saja, itu luar biasa. Ada kemauan saja buat betulin, itu luar biasa. Kenapa? Karena setiap kita berusaha membetulkan tajwid, artinya kita berusaha memperbagus koneksi. Kan kalau lo telepon, kan nggak bagus. Gue keluar dulu, gue keluar. Itu kan upaya kita ngebagusin koneksi kan. Nambah kuota kah, ganti handphonenya kah, gitu kan. Nambahin paket datanya kah. Maka kemudian ketika jernih, komunikasi bagus, urusan lancar. Nah, sesungguhnya kita kalau benerin tajwid, itu kita memperbaiki, memperbagus, memperhebat koneksi kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Oke, yang perempuan. Ya, silakan. Nama, fakultas, jurusan, terus kapan mau nikahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Insya Allah nikahnya tahun 2025. Lama amat. 2025, 6 tahun lagi. Umur berapa sekarang? 20, Ustaz. Besok aja mau kawin. Iya, istri saya 14 sudah nikah. Yang penting jangan gagal kuliah. Komitmen aja, karena jangan sampai juga zina muda. Yang nggak boleh itu zina muda. Kalau nikah muda oke. Ini boleh nggak kalau nikah muda di UI? Boleh. Ya silakan. Ya. Udah ada jodohnya belum? Belum ada. Bikin spanduk lah. Silakan. Ya. Saya mau bertanya Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara menjaga semangat menghafal Al-Quran? Terkadang sudah hafal beberapa juz tapi suka lupa gitu Ustadz. Kemudian mau tanya juga teknik pribadi dari Ustadz ngafalin Quran gimana. Sama yang terakhir, kadang kita tuh suka dilema gitu, mau dalam sehari itu mau baca 4 surat atau nambah hafalan Quran. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam upaya saya dengan izin Allah menjaga hafalan, saya nulis.
Saya termasuk yang tidak terlalu suka murojaah berulang dan berulang. Saya ya. Jadi emang beda lah. Kalau Ismail Ishak nih kayaknya kalau murojaah luar biasa. Kalau ayah tuh nggak terlalu suka murojaah berkali-kali tuh wasting time for me. Maksudnya bukan wasting time tuh, mau aku baca Quran kok wasting time? Ya wasting time lah. Lu tadabbur dong. Yang cuman baca. Kalau baca tuh ibarat kita naik lift ke lantai 30, tapi udah di lantai 30 turun lagi. Nah, kita harus mereguk toh. Yang membuat kita terkoneksi kan juga kita fahmul Quran. Oke? Makanya saya dari dulu tuh Quran, buku, pulpen. Lalu saya tulis gitu. Makanya kan peradaban baru Darul Quran yang setahun belakangan ini, 2 tahun belakangan ini kami kembangkan sepeninggal Ismail Ishak, Isail Khozen, Yusuf, Zaim ya. Itu kami mengembangkan ngapal Quran berikut tikungannya. Jadi ngapalin Quran sak tikungan-tikungannya. Begitu Prof. Jadi ngapalin Quran berikut kosakata, nomor ayat, hadis yang terrelatif, yang hubung, terus sambil ditulis. Itu akan menikmati, kita akan enjoy the Quran itu. We will enjoy Quran. Dibanding dengan kita cuman murojaah. Yang kedua, saya mencoba menikmati Quran dengan sholat. Nah, ketika sholat, kita murojaah. Nah, saya menyukai itu. Yang ketiga, kalau bisa belajar lagunya. Nah, itu akan pengaruhnya banyak. Belajar lagu. Jadi baca Qurannya pakai lagu. Jangan inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lawal azizul hakim fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Jangan begitu. Tapi ada sesuatu nih, ada lagunya. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Kita juga ikut menikmati. Jadi satu tadi dicatat-catat, ditulis-tulis, didalamin, diplototin, diperhatiin. Kalau bisa malah jadi buku gitu. Jadi buku karyanya Anda. Yang kedua, bawa di dalam sholat karena dia akan beda juga menikmatinya, konsentrasi dapat, fokus dapat. Yang ketiga kemudian belajar lagunya. Oke, Ustadz Amir sudah ada? Lagi makan. Ya, lanjut. Ya silakan. Imam kita, Masya. Imam nanya bagaimana jawabnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin cerita sedikit. Saya termasuk orang yang ngikutin perkembangan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz dulu kan pernah sesekali datang ke sini, kemudian saya memberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk memberikan kultum. Beliau pernah bilang ke saya, kita jemaah di sini, bahwasannya saya sengaja datang ke sini, udah muter saja. Ya di UI ini dengan membaca sholawat. Fadal Ustaz. Dengan memperbanyak baca sholawat kata beliau. Ya. Ya alhamdulillah Bapak Dr. Amir Faisal sudah berada di tengah kita. Saya lanjutkan, saya cerita dulu sebentar. Jadi beliau menyampaikan, saya sengaja datang ke UI ini sesekali hanya untuk muter-muter saja, untuk membaca sholawat. Siapa tahu 20 tahun ke depan anak saya jadi rektor UI, dia bilang. Beliau bilang begitu. Kemudian kalau mau sukses, itu ambil brosur apapun, taruh depan sajadah, baca sholawat, baca doa. Itu pernah juga diungkapkan. Dan itu saya lakukan Ustaz. Saya nggak punya duit, saya datang ke perumahan, saya ambil brosurnya, saya doa depan, dapat saya 2 rumah. Nah, kemudian saya bikin pesantren di belakang, namanya PTQ Fantastis. Saya setiap ke UI dari Tanah Kusir ke UI, saya ada bayangan saya di belakang UI ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau karuniakan saya punya pesantren di sini, saya tinggal sini dengan baca sholawat. Alhamdulillah terwujud dengan santri dalam waktu 2,5 tahun 700 santri. Nah, santri PTQ Fantastis. Allahu Akbar.
Enggak, maksud saya begini, selain Al-Quran atau selain sholawat, adakah ya amalan-amalan yang lain yang bisa membuat kita sukses, Ustaz? Ya, yang bisa membuat kita sukses. Karena bukan tidak mungkin di zaman milenial sekarang, ya pemuda-pemuda saat ini sudah tidak percaya lagi dengan amalan. Mau dikasih pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di samping saya sudah ada guru saya, Dr. Faisal. Saya kira kita simpan dulu pertanyaan itu, nanti saya jawab. Kita dari tadi udah nungguin beliau. Kita kasih waktu buat beliau ya. Waktunya buat Dr. Faisal sampai jam 8:30 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya berdoa bisa selalu ketemu Ustaz Yusuf. Alhamdulillah, Allah mudahkan bertemu. Setiap hari saya nonton di Instagramnya. Masya Allah, subhanallah, Ustadz Yusuf ini banyak memberikan pelajaran kepada kita, motivasi kepada kita, bahwa kita itu harus hidup optimis, tidak boleh menyerah. Takdir Allah itu Allah sudah persiapkan, tapi kita wajib berusaha. Allah tidak pernah menentukan masa depan karena kecerdasan kita, tidak. Banyak orang biasa saja, dia ternyata masa depannya lebih hebat daripada orang yang cerdas. Makanya yang merasa kurang cerdas jangan pesimis. Kita masih ingat dulu banyak kawan-kawan kita masih di SD, mereka itu lebih cerdas matematika, lebih pintar ilmu IPS dan sebagainya, tapi ternyata masa depannya berbeda. Nah, oleh karena itu hidup ini jangan dibanding-bandingin, karena nasib masing-masing berbeda. Bukan karena satu alma mater lalu kemudian nasibnya sama, tidak. Bukan karena satu rumah lalu nasibnya sama, tidak. Bahkan antara ayah dengan anak belum tentu nasibnya sama, sekalipun dari darah yang sama. Oleh karena itu tugas kita adalah menemukan diri kita sendiri. Siapakah aku ini? Apa potensi yang Allah titipkan kepadaku? Masing-masing Allah sudah berikan rezekinya, masa depannya sesuai dengan potensi masing-masing. Hasil penelitian di Amerika, 90% orang Amerika bekerja bukan pada spesialisasinya. Jadi mereka yang kuliah sampai jurusan tertentu, itu 90% tidak bekerja pada spesialisasinya. Saya bertemu dengan salah seorang dokter bekerja di bank sebagai administrasi, spesialisasi dokter, tapi dia nasibnya bukan di kedokteran. Ustadz Yusuf, Ustadz Kiai pengusaha, Masya Allah, berkah, Insya Allah. Kita ingin ikut beliau, Insya Allah. Nah, inilah dia sahabatku semua tentang hakikat nasib. Dan ini kita bisa belajar dari Ustadz Yusuf. Beliau banyak memberikan pelajaran. Ikuti terus Instagramnya itu ya. Hal-hal yang sederhana beliau angkat menjadi sesuatu yang bermakna. Kadang-kadang ya, seringkali kita melihat tentang obrolan di rumah, di halaman ya. Di halaman Ustadz Yusuf itu ada rumput, nggak pernah kering, Ustadz. Jadi subhanallah, itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala
yang kita bisa belajar. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang pembelajar. Nah, saya tadi diberi oleh panitia judulnya itu tentang karakteristik pemuda Indonesia dalam Al-Quran. Itu judulnya. Sebelum saya masuk ke sini, saya ngobrol dengan dua orang. Saya minta data, apa sih masalah anak muda sekarang. Dia nyebutkan, pertama, terlalu asyik dengan gadget. Yang kedua, kurang haus terhadap ilmu. Jadi kalau urusan ilmu kurang tertarik. Jarang anak muda yang datang ketemu guru, khusus berguru, mencari ilmu, jarang. Nanti kita bahas nih. Yang ketiga, belum kenal apa itu Quran. Yang keempat, pergaulan bebas. Yang kelima, tidak merasa risih dengan dosa. Ini 5 hal mungkin ingin saya bahas dalam kesempatan ini. Dan mudah-mudahan sekalipun waktu sangat singkat, insya Allah kita bisa mengambil manfaat. Sahabatku semua yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang pertama adalah terlalu asyik dengan gadget. Dulu saya belum paham hadis yang berbunyi min asyratis sa'ah taqarubul aswaq. Di antara tanda-tanda kiamat adalah pasar menjadi satu. Saya mencoba mencari maknanya, tidak ketemu. Pasar menjadi satu. Marketplace, online. Tadinya saya menyangka globalisasi, tapi masih belum konkret. Tapi kemudian saya baru tahu ketika sudah muncul handphone. Seorang ibu masuk ke rumahnya, rumahnya dikunci. Masuk kamarnya, kamarnya dikunci. Di atas kasur dia berbaring memegang handphone. Dia buka link-link, lalu dia jalan-jalan di Jerman, di toko tas, belanja tas, klik, bayar. Setelah itu dia langsung pindah ke toko-toko sepatu di Amerika, tik, pindah. Langsung dia beli sepatu di sana, klik, dia pencet. Lalu setelah itu dia pindah ke Australia. Dia masuk ke sebuah mall di Australia, lalu kemudian dia pencet, langsung dia belanja di situ. Semua sudah transaksi. Setelah itu beberapa lama kemudian datang ketokan pintu, semua yang dia belikan datang ke rumahnya. Saya baru tahu bahwa ternyata jangan-jangan ini yang Nabi maksudkan. Min asyratis sa'ah taqarubul aswaq. Di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah pasar menjadi satu. Saya datang ke Gramedia. Di Gramedia itu toko buku sudah semakin kecil. Dia hanya tinggal sepertiga. Sisanya semua sudah berubah menjadi ATK. Saya tanya, kemana toko buku? Buku sudah habis, menjadi online. Makanya sekarang Ustaz, buku masih laku Ustaz? Masih, alhamdulillah ya. Jadi sudah mulai banyak orang sudah kurang berminat membeli buku karena semua sudah bisa dijangkau dengan online. Kehidupan sudah berubah. Toko-toko banyak yang tutup. Pasar raya di Blok M itu sudah berubah menjadi perkantoran. Karena banyak yang tutup, pindah ke online. Banyak yang bangkrut. Ternyata memang ini adalah ciri akhir zaman. Tetapi ini bukan alasan lalu kemudian kita tidak punya waktu untuk baca Quran, tidak punya waktu untuk belajar Al-Quran, tidak punya waktu untuk berziarah. Semua ditukar dengan komunikasi lewat HP. Sahabatku semua, rahimakumullah, inilah dia yang harus kita
pikirkan sama-sama. Jangan sampai kemudian kita mencari-cari alasan, setelah itu tiba-tiba ada seorang yang dia tidak mengalami kecelakaan fisik, tapi otak dalamnya hancur. Ada orang otaknya hancur karena tabrakan. Tapi ada orang tidak mengalami tabrakan, otaknya hancur. Karena apa? Karena handphone. Azan tidak terjawab. Doa sesudah azan tidak pernah lagi dia lakukan. Padahal Nabi bersabda, "Man da'a li al-wasilah." Siapa yang mendoakan aku agar aku dapat al-wasilah. Al-wasilah ini adalah paling tingginya surga. Dan ini satu paket, menjawab azan dan doa sesudah azan. Ati Muhammadanil wasilah. Apa kata Nabi? Siapa yang mendoakan aku, dari sejak menjawab azan sampai selesai azan, syafa'tu yaumil qiyamah, aku menjamin syafaat di hari kiamat. Ini hilang. Ini sudah mulai hilang. Dan bahkan transformasi dosa itu mudah melalui handphone. Apa saja yang bisa dilakukan. Bahkan baru-baru ini ada hoax yang mengguncang Indonesia, itu hanya karena sebuah informasi melalui online. Ini juga bagian daripada yang mewarnai hidup kita sekarang. Suami istri rusak gara-gara handphone. Hubungan anak dengan ayah dan ibunya rusak karena handphone. Pernah seorang anak pulang ke rumahnya, dia itu ingin disambut mamanya. Begitu melihat mamanya, dia panggil mama. Mamanya tidak sama sekali hangat menyambutnya. Dia sibuk dengan handphonenya. Anak ini menangis. Dia berdoa agar dijadikan HP. Ya Allah, jadikan aku HP. Kenapa? Karena mamaku bersama HP. Mama melihat HP. Mama membawa HP. Mama tidur dengan HP-nya. Aku diabaikan. Ini sesuatu pemandangan yang terjadi sehari-hari. Ingat bahwa ini bukan satu yang hebat, tidak. Ini justru bisa jadi menjadi setan. Namanya setan gepeng. Ini merusak otak kita. Kita bisa jadi tidak suka kepada membaca Quran, tidak suka kepada ilmu, tidak suka kepada kebaikan, tidak suka sholat, tidak suka beramal soleh, hanya karena semua waktu kita habis di sini. Nah, tadi diberitahukan seperti ini, benar ini. Terlalu asyik dengan gadget. Seorang suami duduk berduaan dengan istrinya, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Dua ustadz tidak ngobrol, masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Duduk berdua sama-sama ustadz, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Ketawa sendiri-sendiri dengan gadgetnya sendiri. Suami berkali-kali bilang kepada istrinya, tolong ambilin teh. Dia nggak dengar. Dua kali tidak dengar. Akhirnya pakai WhatsApp dia, tolong ma ambilin teh. Padahal di sampingnya. Dia jawab, "Yam, aku ambilin." Pakai WhatsApp juga. Sampai seperti itu. Tidur di atas dipan yang sama, tidak komunikatif, tapi sibuk dengan HP-nya masing-masing. Begitu bangun, suami bangun, bukan istri yang diraba, tapi HP yang diambil. Kalau pergi kantor, HP ketinggalan, dia balik lagi. Tapi kalau istri ketinggalan, suruh naik Gojek. Nah, ini semua penyakit akhir zaman yang menimpa bukan hanya anak muda, tetapi juga semua kalangan masyarakat. Nah, makanya kita sepakat ini namanya apa? Setan
gepeng ya. Nah, kayaknya benar. Kita harus benar-benar mampu membatasi diri. Kalau kita punya anak, batasi anak jangan sampai dirusak karena kita memanjakan dia main HP. Di negara maju sudah mulai mereka merasakan bahaya ini. Makanya mereka tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bermain HP. Nah, kita merasa bebas karena kita sudah merasa dewasa. Ini anak muda. Sahabatku, ingat, batasi. Anda yang menentukan. Ini HP di tangan Anda. Anda yang mengatur. Anda harus tahu kapan Anda berhenti. Anda harus tahu kapan tidak mengangkat telepon. Anda harus tahu. Kalau tidak, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita akan hancur karena masalah gadget. Akhirnya semua kita transfer. Pikiran, perasaan, dan jiwa kita transfer ke dalam HP. Lalu setelah itu kita tidak tahu siapakah diri kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, kurang haus terhadap ilmu. Dulu para ulama itu mencari ilmu, mereka tidak kenal lelah. Sekalipun harus menempuh jarak yang sangat jauh, berjalan kaki, mereka datangi. Saya kasih contoh seorang sahabat, Jabir bin Abdullah. Dulu belum ada HP. Dia mendengar sebuah hadis dari salah seorang sahabat. Hadis tentang padang mahsyar. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Di hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa sandal, hufat, telanjang, urat, ghurla, tidak disunat. Jabir tanya, dari siapa kamu dapat hadis ini? Dari Unais. Jadi kamu tidak mendengar langsung dari Rasulullah? Tidak. Unais di mana sekarang? Di Mesir. Jabir tidak banyak bertanya, langsung dia pulang ke rumahnya, dia mengambil bekalnya, berangkat ke Mesir. Hanya untuk mengecek benar tidaknya hadis ini dari Rasulullah SAW. Seandainya dulu ada HP, enak dia ngecek, Jabir, Unais, ini hadis benar nggak dari Rasulullah? Tapi dulu nggak ada HP. Perjalanan dari Madinah ke Mesir itu butuh 3 bulan. Hanya untuk mengecek satu hadis. Bayangkan bagaimana sebuah perjalanan di atas padang pasir, panas di siang hari, dingin di malam hari. Mereka tidak pernah lelah. Hanya untuk mencari ilmu, mengecek benar tidaknya hadis ini dari Rasulullah SAW. Yang dari sini kemudian muncul istilah sanad. Anfulan, anfulan, anfulan. Dari kalangan sahabat saja banyak yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah. Mereka mendengar dari sahabat. Makanya ada dari sahabat fulan ke sahabat fulan. Itu ada anfulan, anfulan, anfulan. Sesama sahabat. Kenapa? Karena ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, sebagian sahabat ada yang berdagang, ada yang di luar kota, ada yang tugas perang. Mereka semuanya mendengar hadis itu dari sahabat yang lain. Termasuk kasus Jabir bin Abdullah. Yang dia ini baru mendengar hadis ini. Dia khawatir, jangan-jangan ini hadis bukan dari Rasulullah. Maka dia mencari Unais yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Seluas Mesir, Jabir mencari Unais. Bayangkan bagaimana sulitnya. Tidak ada alat komunikasi. Begitu ketemu, dia tanya, ya Unais, ya, hal sami'ta hadal hadis min Rasulillah? Benarkah kamu dengar hadis ini Rasulullah? Naam, aku mendengar. Langsung dia pamitan, assalamualaikum, pulang ke Madinah. Enggak sempat foto di depan piramid, enggak sempat foto di depan Sphinx, enggak sempat jenguk Fir'aun, enggak. Nah, sekarang ini HP. Kita baru mulai tawaf di Mekah. Bismillah, Allahu Akbar. Langsung selfie. Ya Allah.
Nuansa ibadah sudah hampir hilang di kota Mekah, di depan Ka'bah. Kenapa? Karena bismillah, Allahu Akbar, zikir sambil selfie. Rohani, keindahan ibadah semakin kering. Perhatikan betapa pentingnya kita untuk menghargai ilmu. Sahabat berperang. Rasulullah di kota Madinah duduk bersama sahabat yang lain. Pemimpin perang ini mengutus salah seorang dari pasukannya datang ke Madinah untuk ikut pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai mereka dapat hadis, mereka balik ke medan tempur. Begitu datang ini sahabat yang diutus, semua diperintahkan duduk untuk mendengarkan hadis dari seorang sahabat yang diutus untuk mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah hausnya para pendahulu kita terhadap ilmu. Dulu belum ada alat fotokopi. Satu buku mereka ditulis lagi. Jadi buku-buku dulu menyebar, itu ditulis dengan tangan mereka. Yang kuat hafalannya mereka hafalkan. Yang tidak kuat mereka menulis lagi. Saking cintanya terhadap ilmu. Saya masih ingat tentang sebuah buku yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Judulnya Al-Adhkar. Ini buku isinya hanya doa dan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya ulama yang sangat populer berhasil mengumpulkan zikir dan doa Rasulullah SAW adalah Imam Nawawi. Beliau seorang ahli hadis dan beliau yang berhasil mensyarah Sahih Muslim. Hasil penelitian yang panjang terhadap semua hadis Nabi, dan beliau teliti dari semua hafalan hadis, dari ratusan ribu hadis yang dihafal Imam Nawawi, itu berhasil dikumpulkan jadi satu buku. Imam Nawawi ini termasuk salah seorang ulama yang sangat tematik pemikirannya, sehingga dalam mengkaji hadis dia membuat tema-tema. Beliaulah yang berhasil menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang kitab ini pegangan bagi setiap orang muslim. Ini pegangan pokok. Tidak ada dokter manapun berbicara tentang agama keluar dari tema Riyadhus Shalihin. Semua tema apapun tentang Islam ada dalam kitab ini. Nah, tapi ternyata kemudian ketika zaman demi zaman semakin lemah orang mencari ilmu, Imam Nawawi mulai meringkas lagi. Akhirnya muncullah kitab yang kecil namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi memang Imam Nawawi sudah merasakan bahwa di zamannya itu orang mencari ilmu sudah mulai melemah. Dulu para tabi'in, tabi'in, mereka sempat belajar langsung tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim sampai tamat, bahkan mereka berlomba-lomba menghafalkannya. Tetapi setelah itu kemudian mereka sudah mulai melemah untuk menghafal langsung, membaca langsung buku-buku rujukan itu. Akhirnya mereka mulai melemah, maka dibuatlah buku pegangan khusus yang ini cukup menjadi bekal untuk masuk surga. Buku standar jalan ke surga, namanya Riyadhus Shalihin. Tapi buku setipis ini juga masih banyak yang belum sempat baca. Imam Nawawi sudah merasakan itu. Maka Imam Nawawi segera membuat ringkasannya menjadi 40 hadis. Itulah namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karena itu, kedua buku ini terus dipelajari sepanjang sejarah oleh para ulama, dan mereka saling mensyarah sampai sekarang. Yang namanya syarah Riyadhus Shalihin maupun syarah Arba'in tidak pernah berhenti. Sepanjang sejarah keilmuan Islam, tentang kajian kedua kitab ini menjadi rujukan pokok bagi umat Islam. Nah, termasuk kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ini menarik. Kenapa menarik? Sebab isinya zikir. Dan semua orang butuh zikir. Dan ternyata hidupnya Nabi itu semuanya zikir. Zikir doa, zikir doa. Tidurnya Nabi berbalik ke kanan, berbalik ke kiri, berzikir. Tidak pernah berhenti berzikir. Bahkan kalau Nabi terbangun, berzikir langsung. Setelah itu tidur lagi. Terbangun sebenarnya, zikir lagi. Rasulullah bersabda tentang terbangun, man ta'arrah billahi wa qala la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli wa farallahu dzunub. Siapa yang terbangun di tengah malam lalu membaca zikir yang barusan kita bacakan, lalu minta ampun kepada Allah, Allah ampun dosanya. Jadi semua hidup Nabi zikir. Para ulama bertahun-tahun membahas tentang hadis doa yang dibaca Nabi keluar dari toilet. Siapa yang hafal? Doa keluar dari toilet. Halo. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Apa yang ulama bahas? Mereka tidak menemukan jawaban. Mengapa Nabi begitu keluar dari toilet kok minta ampun? Ghufranak, ampuni aku wahai Allah. Keluar dari toilet, ghufranak, ampuni aku ya Allah. Kenapa? Ini pertanyaan yang belum terjawabkan. Sampai kemudian lahir buku Al-Azkar. Para ulama menemukan jawaban bahwa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatruku dzikrullah wala lahdha fi hayatihi illa wa huwa yadhkurullah. Tidak ada detik yang Nabi hidup kecuali berzikir kepada Allah. Illa wa huwa fil hammam fayaqulu an nafsihi ay yadhkurullah. Kecuali dalam toilet dia merasa makruh berzikir, menyebut nama Allah merasa makruh. Begitu keluar Nabi langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufranak, ampuni aku ya Allah. Jadi hidup Nabi semuanya zikir. Perhatikan sahabatku semua, ini buku sangat luar biasa. Para ulama menghafalnya dari generasi-generasi, dan para ulama saling menasihatinya dari generasi-generasi, sampai mereka berkata, man indahul adhkar faka'annama indahu dunya wa ma fiha. Siapa yang punya kitab al-adhkar, maka dia seperti punya dunia dan seisinya. Begitulah hausnya ulama terhadap ilmu ini. Namun kemudian buku Al-Adhkar ini ketebelan. Semakin lemah orang-orang mengamalkan zikir, maka muncullah seorang ulama namanya Ibnu Sunni. Diringkaslah Al-Adhkar ini menjadi lebih tipis dengan judul Amalul Yaum wal Laila. Banyak senang buku ini, disambut hangat buku ini. Tapi lama-kelamaan tahun demi tahun semakin lemah membaca zikir yang terkumpul dalam buku Ibnu Sunni. Akhirnya muncullah Imam Hasan al-Banna yang meringkas dalam buku Al-Ma'surat. Nah, itu pun di zaman Hasan al-Banna beliau menemukan banyak yang tidak sanggup mengamalkan Al-Ma'surat. Akhirnya dibagi dua oleh Imam Hasan al-Banna. Ada Al-Kubra, ada As-Sughra. Kenapa kok ada As-Sughra? Supaya minimal kamu membaca yang Sughra. Jangan sampai tidak membaca sama sekali. Itu pun yang Sughra sudah nggak sempat lagi sekarang. Akhirnya muncul doa lebih ringkas lagi, doa pagi petang. Sudah selesai. Itu pun nggak sempat lagi. Ya sudah mau kemana lagi? Aku sudah nggak sempat lagi yang itu. Nah, benar. Ini tadi kesan teman kita. Dia menyatakan bahwa masalah anak muda sekarang ini kurang haus terhadap ilmu. Ternyata ini masalah yang perlu kita obati. Ya, biasakan merasa butuh kepada ilmu. Karena manusia ini beda dengan ikan. Kalau ikan alamnya air, tapi kalau manusia alamnya ilmu. Ketika seseorang sudah tidak haus kepada ilmu, berarti dia sudah mulai keluar dari alamnya. Ketika dia keluar dari alamnya, maka dia akan mengalami penderitaan nanti. Dia akan menggelepar-gelepar seperti ikan. Ikan dipisahkan dari air, menggelepar. Sama, ketika dia dipisahkan dari air, dia akan menggelepar-gelepar. Di mana menggeleparnya? Di dugem. Makanya dugem itu, kalau kata Ustaz Abdul Somad, duduk gemetar. Ya, ya. Itu dugem. Kenapa? Karena dia memang sudah kehilangan arah, hampa jiwanya, tidak punya arah. Kenapa? Tanpa ilmu. Sekali lagi, siapapun yang sudah menyadari dirinya merasa tidak haus ilmu, tanda-tanda itu dia akan semakin jauh dari surga.
Karena Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang dimudahkan mencari ilmu, tanda bahwa dia akan dimudahkan masuk surga. Dan kita setelah beriman akan diangkat derajat kita oleh Allah kalau kita jujur, bersungguh-sungguh mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada seseorang diangkat oleh Allah karena imannya, maka dia lebih tinggi daripada orang kafir karena diangkat dengan imannya. Tapi setelah beriman, dia dimudahkan mencari ilmu, senang mencari ilmu, maka Allah angkat lagi. Walladzina utul ilma darajat, jauh lebih tinggi lagi. Makanya kata Nabi, fadlul alimi ala adnakum kafadli ala adnakum. Kalau dibanding-banding, orang yang paling tidak suka ilmu di antara kalian dibanding dengan orang alim, maka itu seperti keutamaanku dibanding orang yang paling lemah imannya di antara kalian. Jadi memang kita ini harus mencari ilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas sampai para ulama mengatakan, "Lau anfaqta kullaka lan tahsul illa ila ba'dihi." Sekalipun kamu infakkan semua hidupmu, kamu tidak akan pernah mencapainya kecuali hanya sebagiannya saja. Makanya apalagi kita semakin malas, apalagi kita semakin tidak suka ilmu, maka semakin tidak dapat sama sekali. Seorang yang 24 jam belajar mencari ilmu agama, itu hanya dapat sebagian. Apalagi kita tidak mau belajar sama sekali. Nah ini menjadi masalah besar ketika umat ini tidak, generasi mudanya tidak suka mencari ilmu. Dan Al-Quran diturunkan pertama-tama perintah mencari ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah suka kepada hamba yang paham, mengerti maksud Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mentaati Allah, tapi dia tahu apa maksud Allah mengajarkan Quran, menurunkan Quran. Maka ini semuanya dicapai dengan ilmu. Yang ketiga, masalah ketiga, anak muda belum kenal Al-Quran secara benar, akhirnya tidak tertarik dengan Quran. Sahabatku semua, rahimakumullah, ini Quran, buku panduan kita. Kita seringkali beli laptop, dapat buku panduan. Beli mobil, dapat buku panduan. Beli kulkas, dapat buku panduan. Yang mengeluarkan buku panduan, ya perusahaan yang membuat barang-barang tersebut. Nah, kita ini yang buat siapa? Allah. Nah, tidak mungkin kita menggunakan fasilitas yang kita miliki ini, mata, tangan, hidung, mulut, kaki, seenak nafsu kita. Nggak mungkin. Kita harus menggunakan buku panduan. Bagaimana cara menggunakan mata, bagaimana cara menggunakan tangan, bagaimana cara menggunakan mulut, bagaimana cara menggunakan hidung, kaki, semua itu ada panduannya. Soal mata misalnya, wa kullil mu'minin yaghdudna min absarihinna, sampaikan kepada orang beriman, jangan sampai menggunakan mata ini melihat yang Allah haramkan. Lil mu'minat juga demikian, yaghdudna min absarihinna. Jadi semua kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menggunakan sarana yang Allah berikan sesuai dengan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya antara manusia dengan binatang. Kalau binatang Allah tidak keluarkan buku panduan, karena binatang ini tugasnya hanya mengurus hidup. Yang penting aku hidup. Manusia salah kalau mengatakan yang penting aku hidup. Bukan. Manusia ini kata Allah, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Manusia punya tugas besar, yaitu mengelola kekayaan Allah di bumi. Semua yang ada ini fasilitas bagi manusia. Langit, bumi, kekayaan ini semua untuk manusia. Nah, untuk mengelola semua ini, manusia butuh panduan. Itulah Al-Quran. Karena itu, Al-Quran ini menarik sekali. Saya ringkas saja. Dibuka dengan Al-Fatihah. Isinya 7 ayat. 7 ayat ini adalah prinsip-prinsip pokok yang kemudian masing-masing isinya itu
disyarah oleh semua surah Al-Quran. Tidak ada tema dalam Al-Quran kecuali sudah dirangkum dalam surah Al-Fatihah. Apapun itu. Al-Quran hanya berkisar tentang 3. Akidah, syariah, akhlak. Ada yang keempat sejarah. Seperti Al-Quran sejarah. Dalam surah Al-Fatihah ada semua. Akidah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, ini akidah. Maliki yaumiddin, akidah. Ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhlak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini semua adalah rangkuman dari Al-Quran. Nah, 7 prinsip ini kalau kita amalkan dengan baik, kita insya Allah akan aman. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya, bacalah